Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Yudhistira, salah satu mahasiswa dari Magister Sistem Teknik, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, angkatan genap 2025-2026. Di sini saya ingin menjabarkan beberapa hal yang dimana digunakan untuk pengganti dari ujian akhir semester, mata kuliah asas dan penerapan pada teknik sistem. Oke, sebelum saya masuk ke materi utama, izinkan saya untuk mengilustrasikan sedikit. Coba bayangkan manusia dengan jantung yang bermasalah. Masalah yang akan terjadi bukan hanya pada jantungnya saja, namun bisa juga berakibatkan pada saluran darah, paru-paru, bahkan bisa mencapai ke otak. Kenapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan semua organ atau bagian tubuh manusia itu saling terhubung dengan satu sama lain. Nah, sungai juga persis seperti itu. Selama ini kita memperlakukan sungai itu cuma sebagai saluran air. Kita luruskan, kita beton kanan kiri dipersempit. Padahal sungai merupakan salah satu dari sistem hidup yang utuh. Nah, pada video ini saya ingin membahas dua hal sekaligus. Yang pertama adalah cara berpikir sistemik atau systemic thinking. Dan yang kedua adalah bagaimana systemic thinking itu diterapkan pada salah satu buku karya Prof. Agus Mariono dengan judul Gerakan Restorasi Sungai. Oke, masuk ke pembahasan pertama, berpikir sistem. Apa sih berpikir sistem itu? Berpikir sistem sederhananya adalah seperti ini. Kita tidak hanya berpikirkan untuk menyelesaikan masalah dengan melihat salah satu dari bagiannya saja. Namun, masalah tersebut harus dilihat bagian-bagian yang saling mempengaruhi pada masalah tersebut. Intinya adalah ada 3. Yang pertama, itu prinsip holisme, yang dimana melihat sebuah masalah secara keseluruhan, lebih dari sekedar jumlah atau elemen-elemen bagiannya. Yang kedua, interkoneksi, yang mana tiap-tiap elemen yang ada pada sebuah sistem itu memiliki hubungan sebab akibat, yang dimana membentuk sebuah feedback loop atau lingkar umpan balik. Dan yang ketiga adalah leverage point. Leverage point merupakan titik kecil dalam sistem yang jika nilainya diubah, maka dampaknya akan besar ke seluruh sistem. Nah, menariknya dari karya Prof. Agus Mariono ini menggunakan cara pandang yang persis sama dan bahkan memulai istilah sendiri yaitu systemic comprehensive. Nah, apa sih systemic comprehensive ini? Pada dasarnya sama seperti prinsip dari berpikir sistemik. Namun, pada karya Prof. Agus Mariono ini memiliki 3 sifat yang mendasarinya. Yang pertama adalah integralistik, di mana bagian yang dipandang pada suatu masalah itu secara kesatuan, bukan hanya segmented atau potong-potongan. Yang kedua adalah organismik, di mana sungai diperlakukan sebagai organisme hidup, yang mana jika salah satu bagian atau elemennya mengalami sakit atau kerusakan, maka akan mempengaruhi bagian-bagian lainnya. Yang kemudian ketiga atau yang terakhir adalah sintesis, yang dimana solusi yang didapat untuk restorasi sungai tersebut harus menggabungkan semua elemen, bukan hanya menyelesaikan satu aspek secara terisolasi saja. Buku ini membuka mata kita. Sungai itu bukan cuma alur airnya saja yang harus kita lihat, di mana definisi sungai merupakan ekosistem keairan dinamis yang terbuka, mencakup alur, bantaran, dan juga sempadan, dari mata air sampai muara. Dan semua itu terhubung dari satu jalur, yang dimana jalur tersebut disebut dengan daerah aliran sungai. Nah, bagian yang saya suka adalah ada analogi daun untuk daerah tersebut, di mana DAS itu sebagai helai daun, dan alur sungai sebagai jalur jaringan tulang daunnya. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa memperbaiki sungai atau restorasi sungai tanpa memperbaiki seluruh daerah tangkapan di sekitarnya.
Di buku ini juga ada data yang cukup mengejutkan, di mana KLHK atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mencatat bahwa di antara 2016 sampai dengan 2020, 55 sampai 65% sampel dari sungai di Indonesia tidak memenuhi baku mutu air kelas 2. Ditambah adanya juga degradasi morfologi, terus sungai yang diluruskan, sampai degradasi sosial, yang dimana masyarakat merasa kehilangan rasa memiliki terhadap sungainya. Kalau dilihat dari kacamata sistem, ini bukanlah 5 masalah yang terpisah, namun sebagai satu kesatuan sistem yang runtuh di 5 sisi sekaligus, baik di hidrologi, morfologi, ekologi, sosial, sampai kelembagaannya, di mana semua ini seharusnya terikat. Buku karya Prof. Agus Mariono ini merupakan salah satu buku yang menurut saya sistemik, di mana Prof. Agus Mariono merumuskan 6 elemen restorasi sungai. Yang pertama adalah hidrologi, morfologi, ekologi, sosial ekonomi budaya, peraturan dan kelembagaan, dan juga program. Dan di bukunya juga dibilang tegas, prinsip restorasi sistemik itu harus sistemik komprehensif, di mana 6 elemen ini harus dibenahi secara bersamaan. Tidak ada yang hanya satu elemen diperbaiki namun merusak elemen lain. Ini merupakan contoh data dari feedback loop yang gagal. Bangun sabodam di hulu untuk menahan sedimen. Niatnya baik memang. Namun elemen morfologinya terganggu karena dampaknya ke ekologi dan hidrologi di hilir. Keseimbangan sedimen jadi terganggu dan justru menjadi memicu erosi baru. Jadi memperbaiki sistem itu tidak bisa parsial. Satu elemen yang diabaikan bisa jadi masalah baru untuk kemudian harinya. Leverage point. Seperti yang saya sudah bilangkan sebelumnya, leverage point adalah titik kecil dari pada sistem yang dimana jika nilainya diubah maka akan berubah lebih baik lagi pada suatu sistem. Nah, bagian favorit saya adalah dari ke-6 elemen tadi, Prof. Agus Mariono sendiri berkata bahwa restorasi sosial ekonomi merupakan kunci dari restorasi sungai Indonesia. Kalau dipetakan dalam bahasa berpikir sistem, ini persis seperti konsep leverage point, merupakan titik kecil yang paling mudah diubah, tapi efeknya berantai dan yang paling besar. Logikanya saja deh, masyarakat merupakan salah satu dari pelaku utama degradasi sungai yang ada selama ini. Kita membuang sampah sembarangan di pinggiran sungai, mengalihfungsikan dari lahan sempadan. Tapi begitu masyarakat tersebut yang merusak selama ini berubah menjadi penggerak dari restorasi tersebut, elemen hidrologi, elemen morfologi, ekologi, bahkan kelembagaan pun akan ikut membaik dengan sendirinya. Bukan berarti bikin bendungan atau normalisasi itu tidak penting. Tapi kalau cuma membenahi infrastruktur tanpa mengubah rasa dari kepemilikan masyarakat terhadap sungainya, sistem akan kembali rusak. Dan mengubah salah satu titik kecil ini, yaitu hati masyarakat, akan memperbaiki sistem tersebut. Dalam berpikir sistem, ada rumus dasar. Sesuatu baru layak disebut sistem kalau punya 3 hal sekaligus. Elemen-elemen, keterhubungan antara elemen, dan juga tujuan bersama. Kalau salah satu itu hilang, maka itu akan menjadi cuman kumpulan bagian yang berserakan, bukan sebuah sistem. Jika elemen-elemen ini atau cara berpikir ini dimasukkan ke dalam buku, sudah jelas elemennya, yaitu 6 elemen restorasi tersebut: hidrologi, morfologi, ekologi, sosial budaya, peraturan dan kelembagaan, serta program. Dan keterhubungannya juga eksplisit terdapat dalam buku. Hubungan daerah aliran sungai dan alur sungai seperti daun, yang dimana tulang daunnya juga berhubungan dari hulu dan hilir, di mana memperlakukan di suatu bagian selalu merambat ke bagian lainnya. Dan tujuannya pada buku ini adalah merumuskan 6 kriteria dengan rapi,
Sungai yang bersih, sehat, aman, lestari, produktif, dan juga bermanfaat berkelanjutan. Tanpa tujuan yang sama, keenam elemen ini hanya akan jadi proyek-proyek yang lepas dan jalan sendiri-sendiri, yang malah bakalan menghasilkan masalah kepada kemudian harinya. Jadi, sebetulnya tanpa menyebut istilah sistem secara akademis, buku dari karya Prof. Agus Mariono ini sudah menyusun definisi dari restorasi sungai persis seperti struktur sebuah sistem yang utuh. Berpikir sistem punya satu pola yang sering berulang, namanya shifting the burden atau mengalihkan beban. Polanya begini, pada saat masalah muncul, kita cenderung mengambil solusi cepat yang meredakan gejala. Padahal, solusi mendasarnya butuh waktu yang lebih lama. Makin sering solusi cepat itu dipakai, maka semakin bergantung kita padanya. Dan akar masalah yang sebenarnya tidak akan tersentuh. Pada buku ini sebenarnya mendokumentasikan pola tersebut. Selama puluhan tahun, sungai ditangani dengan pendekatan river engineering murni. Diluruskan, dibeton bagian kanan kiri, dipersempit. Itu merupakan solusi yang cepat, yang dimana banjir bisa surut sesaat. Tapi akar masalahnya, yaitu hilangnya kepedulian dan keterhubungan masyarakat dengan sungainya tidak pernah dibenahi. Akibatnya, sama seperti prediksi pada pola ini, di mana masalah datang lagi, bahkan bisa lebih besar. Degradasi morfologi, ekologi, sampai sosial menumpuk sekaligus, seperti yang ada kita bahas sebelumnya. Buku ini pada dasarnya mengajak kita untuk keluar dari jebakan itu, dengan menaruh solusi mendasar restorasi ekonomi, sosial, budaya sebagai prioritas, bukan hanya pelengkap. Itulah mengapa gerakan seperti GRSI tumbuh dari kesadaran komunitas sejak 2014 dan menyebar ke puluhan hingga ratusan grup di seluruh Indonesia. Hal ini dianggap lebih menjanjikan dibandingkan solusi rekayasa teknis semata, karena menyentuh akar masalahnya, bukan hanya gejalanya saja. Oke, sebagai penutup, jika kita tarik benang merahnya, sungai yang rusak bukan merupakan masalah tunggal yang bisa diselesaikan hanya dengan satu solusi teknis. Namun, dia merupakan gejala dari sistem yang saling timpang tindih. Solusinya pun harus sistemik, menyentuh hidrologi, morfologi, ekologi, sosial, kelembagaan, sekaligus dengan leverage point, yaitu pada kepedulian manusia atau masyarakat terhadap sungainya sendiri. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.